Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5561. Saat ini, Yeremia, yang diam-diam mengamati Wan Liu Villa di sisi seberang gunung. Melihat bayangan hitam berlari keluar dari villa, diikuti oleh Jermo, kepala keempat Earl. Yang tidak diharapkan Yeremia adalah bayangan hitam di depan akan berlari kencang. Sementara Jermo mengejarnya dengan pedang kayu di satu tangan dan jubah tau di tangan lainnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan Jermo, "Nak, serahkan cincin itu dengan bijak. Kalau begitu, beritahu aku di mana Maria bersembunyi. Kalau orang tua itu sedang senang, aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, saat orang tua itu menangkapmu, kepalamu harus jatuh." Charlie memarahi tanpa melihat ke belakang. "Dasar anjing tua, jangan menggonggong. Kamu tidak tahu apakah kamu masih bisa mencari nafkah di usia itu. Tapi kamu berani bicara omong kosong di sini. Kamu mau cincin? Temui ayahmu dulu." Yeremia tertegun sejenak. Cincin? Maria? Mungkinkah Jermo menemukan cincin Maria? Atau, cincin Maria ada pada pria berbaju hitam itu? Saat dia sedang bingung dan ketakutan, sekelompok besar orang diusir dari villa lagi. Setelah orang-orang ini mengusir mereka melihat bahwa pria berpakaian hitam itu dan Jermo sudah berlari ratusan meter dengan kecepatan tinggi. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Melihat orang-orang ini, Yeremia semakin terkejut. Keluargaan masih hidup? Jermo masuk setidaknya selama 1 menit sebelum pria berpakaian hitam itu tiba. Mengapa dia tidak menyerang keluargaan selama ini? Dengan kekuatannya, hanya butuh waktu paling lama setengah menit untuk membunuh keluargaan. Pada saat ini, keluargaan yang mengejar mereka sampai keluar semuanya merasa cemas. Mereka bukan orang bodoh, mereka tentu tahu bahwa Charlie sengaja mengatakan kata-kata yang tampaknya tidak berperasaan tadi. Sebenarnya, untuk memancing si tua pembunuh itu dan menyelamatkan mereka. Wanita tua itu sedang terburu-buru, dan setelah menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Matanya langsung dipenuhi air mata, dia meraih tangan lelaki tua itu, dan menangis. "Nicholas, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Charlie? Beraninya aku punya wajah untuk bertemu Margaret dan Changing di masa depan." Orang tua itu pun menangis tak terkendali, dan berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan. "Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika aku bisa melepaskan wajahku, Changing mungkin tidak akan sekaku itu dengan keluargaan di masa depan. Margaret, jika dia dan Changing keluar dari rumah Wade, mereka tidak akan berakhir di Auros Hill seperti itu." Lalu, lelaki tua itu berkata lagi, "Charlie telah menghindari kita selama bertahun-tahun. Tentu saja karena dia tidak bisa memaafkan kita. Tapi meski begitu, dia masih berdiri 2 kali untuk menyelamatkan kita dari api dan air. Saya, sebagai seorang kakek, sungguh malu, menyesal, dan menyesal." Duncan berkata dengan ekspresi yang sangat tegas saat ini. "Paman, Tuan Wade memiliki kekuatan supernatural. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ya, prioritas utama saat ini adalah memindahkanmu ke tempat yang aman dulu." Orang tua itu bertanya dengan kaget, "Apa katamu, Tuan Wade?" "Duncan, kau bajingan yang sudah lama mengenal Charlie. Tapi kau belum memberitahuku, kan?" Duncan berkata dengan malu, "Paman, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan nanti." Tepat saat dia berbicara, suara siulan yang memekakan telinga itu terdengar lagi. Semua orang mendongak dan melihat helikopter lain berpacu dari sisi lain gunung. Helikopter ini jelas lebih besar dari yang tadi. Helikopter itu menukik tajam dan mendarat dengan sangat cepat di ruang terbuka di depan villa. Sebelum pesawat berhenti, seorang pria parubaya membuka pintu kabin dari dalam dan bergegas keluar sambil melambaikan tangan dengan putus asa. Pria parubaya ini persis Orvel. Sejak Charlie memberitahu Duncan apa yang dia katakan tentang Maria, dia sudah memikirkan rencananya untuk malam ini. Dia pertama kali meminta Ishak untuk memanggil pengawasan publik di Wan Liu Villa dan duduk di helikopter untuk memantau pergerakan villa secara langsung. Dan hanya butuh 2 atau 3 menit baginya untuk terbang dari pemandian air panas Champs-Élysées ke villa pegunungan Wan Liu. Dalam 2 atau 3 menit ini, pengawal dan perawat keluargaan dapat membantu menunda rencana musuh sedikit. Dan sisanya akan diserahkan kepada Duncan, dan mantra penyelamat hidup yang dia berikan kepada Duncan.
Dia percaya bahwa selama Duncan mengucapkan mantra penyelamat hidup, dia akan bisa menunda pihak lain untuk sementara waktu. Dan dalam kasus ini, dia pasti bisa tiba. Dan Charlie juga sangat jelas bahwa bahkan jika dia tiba, dia tidak bisa bertarung sampai mati dengan pihak lain. Karena jika dia melakukan sesuatu di villa itu, keluarga Anne dan Duncan pasti akan mati. Jadi dia harus menggunakan cincin itu untuk menarik semua perhatian pihak lain. Hal ini memberi keluarga Anne dan Duncan kesempatan untuk mengungsi. Dan tugas Orville adalah lepas landas dan bergegas ke villa untuk menjemput keluarga Anne 3 menit setelah Charlie lepas landas. Tanpa menunggu berita atau pemberitahuan apapun. Sekarang tampaknya setiap langkah perkembangan materi ini berkembang sesuai dengan arah yang dibayangkan Charlie. Saat ini, di bawah deru baling-baling besar, keluarga Anne sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Orville. Namun mereka mengerti isyaratnya yang menyuruh mereka segera naik helikopter. Tepat ketika keluarga Anne masih agak ragu, Duncan berteriak keras di telinga semua orang tanpa berpikir. Ini harus diatur oleh Tuan Wade, ayo pergi. Segera setelah itu, ia mengumpulkan Marshall dan Marcus untuk mendukungnya. Dipandu oleh keluarga Anne, kedua orang tua itu menaiki helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang naik ke pesawat. Dan helikopter itu segera berhenti dengan tiba-tiba. Dan dengan cepat menghilang ke langit dalam posisi menukik. Saat ini, Jermo mendengar suara gemuruh besar di belakangnya dari jauh ke dekat. Dan kemudian dari dekat ke jauh, dan mungkin menebak apa yang terjadi di belakangnya. Namun dia mengabaikannya sama sekali saat ini. Sejak saat dia memutuskan untuk mengusir Charlie, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati keluarga Anne. Baginya, tidak masalah baginya bahkan jika keluarga Anne telah melarikan diri. Dia hanya memiliki cincin di tangan Charlie di matanya. Selama dia mendapatkannya, dia tidak peduli apapun keluarga Anne dan keluarga Wade. Dia adalah pemimpin kedua Warriors Den. Bab 5562. Namun, Jermo tidak pernah menyangka Charlie bisa berlari secepat itu. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Tapi dia masih tidak bisa memperpendek jarak dengannya. Dan bahkan ada kecenderungan samar untuk terlempar semakin jauh dari Charlie. Jermo yang kesal berteriak di belakang Charlie. Wah, kalau kamu kabur lagi, aku nggak akan sopan. Mendengar Jermo memarahi di belakangnya, Charlie tertawa dan berkata, Ayo, aku akan menjagamu. Mari kita lihat kemampuan apa lagi yang kamu miliki, seekor anjing tua, selain melolong dan menggonggong. Jermo berkata dengan dingin, Nak, kamu akan mati hari ini. Jeremiah mendesah dalam hati, sepertinya Jermo kena pukul. Rencana pria berbaju hitam untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Mungkin pria berbaju hitam itu tidak hanya ingin menyelamatkan keluarga Anne, tetapi juga ingin memperpendek umurnya. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan ponselnya lagi. Dan melihat pesan yang ditampilkan di ponselnya. Kata, tidak ada layanan, membuatnya cemas sejenak. Waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Sebelum Charlie tiba di Villa Wan Liu, Jeremiah berada di lereng gunung dan melihat Jermo memasuki villa tersebut. Dia melihat Jermo seolah-olah dia telah memasuki negeri tak bertuan. Saat itu, dia berpikir bahwa Jermo akan dapat dengan mudah membunuh keluarga Anne dan memberikan kontribusi besar malam ini. Dan dia hanya perlu mengamati dalam kegelapan dan melaporkannya kepada Tuhan nanti. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa saat Jermo memasuki villa, sebuah helikopter meraung dari sisi lain gunung dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang langsung ke villa di tengah Villa Wan Liu. Tepat sebelum dia mengetahui siapa yang akan datang ke Wan Liu Villa dengan helikopter saat ini. Bayangan hitam melompat langsung dari helikopter yang menderu. Intinya, saat itu helikopter masih dalam kondisi menyelam dan turun dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, dan masih puluhan meter jauhnya dari tanah. Namun, tak disangka, setelah orang itu melompat turun, tubuhnya masih bisa stabil. Ia mendarat dengan kokoh di tanah. Saat pria itu mendarat, helikopter segera menariknya dengan seluruh kekuatannya. Dan bayangan hitam itu menyerbu ke dalam villa tanpa ada setengah pertahanan. Hanya melihat aksi lompatan orang tersebut dan penampilannya yang tidak terpengaruh setelah mendarat. Yeremia segera memutuskan bahwa orang ini pastilah seorang master dan master yang ahli dalam aura. Pada saat itu, hatinya berdebar kencang. Dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa di Auros Hill mereka punya musuh yang kuat, dan dia harus segera memperingatkan Jermo. Namun tak lama kemudian ia mengira bahwa dirinya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawasi Jermo secara diam-diam.
Jika dia memperingatkan Jermo saat ini, itu sama saja dengan mengkhianati Tuhan. Jadi, saat itu, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk segera melapor kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengeluarkan telepon genggamnya, dia menyadari bahwa telepon genggamnya berada di lereng gunung yang kosong, dan tidak ada sinyal sama sekali. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa pada saat ini, helikopter yang telah diangkat ke ketinggian 1 atau 2 km dan melayang tepat di atas Villa Wanliu telah menyalakan peralatan pengacau berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan terus-menerus mengganggu di tempat yang tinggi. Belum lagi Wanliu Villa saja, bahkan dalam radius 1 km. Sinyal telepon seluler sangat terganggu dan tidak ada jaringan yang dapat tersambung. Pada saat yang sama, pria yang diatur oleh Orvel telah memotong kabel komunikasi Wanliu Villa di kaki gunung. Memutus jaringan telepon kabel dan jaringan kabel seluruh Villa Wanliu. Ini adalah pengaturan khusus oleh Charlie. Dia tidak tahu apakah ada hubungan satu arah antara Earl of Warriors Den dan tuannya. Mengirimkan audio dan video merupakan ancaman potensial terhadap diri sendiri. Tetapi Charlie tidak menyangka bahwa pengaturan inilah yang membuat Jeremiah, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba jatuh ke posisi pasif. Dia tidak bisa melapor kepada Jermo atas inisiatifnya sendiri. Dia juga tidak bisa melapor kepada Tuhan atau meminta petunjuk tentang keputusan Tuhan. Jadi dia hanya bisa menekan ketegangan di hatinya dan memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Dan tepat ketika dia sedang dilema, sang penguasa yang berada ribuan mil jauhnya juga tengah menatap informasi posisi yang dikirimkan dari jarak ribuan mil jauhnya. Di layar di depannya, peta satelit definisi tinggi dari Wanliu Villa ditampilkan. Mengandalkan data terbaru dari Google, peta satelit yang dilihatnya baru diperbarui bulan lalu. Foto satelit diambil pada siang hari, dan kejelasannya sangat tinggi sehingga Anda bahkan dapat melihat setiap ubin di lantai atas villa. Mengandalkan peta satelit definisi tinggi, ditambah dengan posisi satelit Jermo dan Jeremiah yang tepat. Dua titik koordinat yang menarik perhatian, satu merah dan satu kuning, ditampilkan dengan jelas pada peta di depan Tuan. Di antara mereka, titik koordinat kuning berhenti tak bergerak di lereng gunung di sisi barat Wanliu Villa. Sementara titik koordinat merah mendekat selangkah demi selangkah dari pinggiran Villa Wanliu di bawah pengawasan ketat sang penguasa hingga mencapai tempat tinggal keluargaan. Kedua titik koordinat ini adalah posisi Jermo dan Jeremiah secara real-time. Titik koordinat berkedip 2 kali per detik, dan setiap kedipan mewakili pembaruan koordinat terkini. Dengan kata lain, lokasi mereka berdua secara real-time akan diperbarui 2 kali per detik ke terminal pemantauan tempat sang tuan berada. Selain itu, sistem penentuan posisi mereka menggunakan peta presisi tinggi paling profesional saat ini. Dengan akurasi posisi pada tingkat sentimeter, kesalahan aktual tidak melebihi 10 cm. Ketika sang Bhagav melihat titik merah Jermo memasuki gerbang villa, dia tahu bahwa Jermo telah masuk. Dan Tuhan saat itu juga percaya bahwa dalam hitungan menit saja, keluargaan akan menjadi dosa Jermo yang tidak bersalah. Tetapi ketika Lord sedang menunggu Jermo untuk mengirimkan kembali kabar baik kemenangan, kedua titik koordinat yang berkedip-kedip itu tiba-tiba padam. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan Tuhan, tetapi dia juga merasakan jantungnya berdebar kencang. Padamnya titik koordinat menunjukkan bahwa transmisi informasi antara pihak lain dan diri sendiri telah terputus. Namun, kedua ponsel mereka telah dimodifikasi secara khusus, dan stabilitasnya sebanding dengan peralatan militer. Selama telepon seluler memiliki daya, ia dapat secara bersamaan mengirimkan sinyal ke pangkalan melalui jaringan komunikasi dan jaringan satelit. Jika tidak ada sinyal satelit di dalam ruangan, transmisi waktu nyata dapat dijamin selama ada jaringan komunikasi. Jika tidak ada jaringan komunikasi di alam liar, selama ada sinyal satelit, efek transmisi juga dapat dijamin. Bisa dikatakan selama Anda tidak membawa ponsel Anda ke terowongan gunung, atau bunker bawah tanah yang bahkan tidak memiliki sinyal telepon seluler. Transmisi antara itu dan pangkalan tidak akan pernah terputus. Namun situasi saat ini, begitu Jermo memasuki gerbang villa, sinyalnya dihentikan. Itu semua karena ada kemungkinan pihak lain baru saja memasuki ruangan dan kehilangan sinyal satelit. Dan telepon seluler juga kehilangan sinyal untuk sementara. Namun, Jeremiah tetap berada di luar sepanjang waktu, tanpa bergerak sedikit pun. Dan sinyalnya juga berakhir pada saat yang sama, yang jelas tidak benar. Jeremiah yang gelisah menduga bahwa sinyal tersebut mungkin telah dirusak oleh helikopter di langit. Namun dia sama sekali tidak berdaya menghadapi helikopter yang berada di ketinggian 1000 meter itu. Dia juga berpikir apakah harus meninggalkan tempat itu secepatnya. Larilah sejauh mungkin dari jangkauan gangguan helikopter, lalu laporkan kepada Tuhan.
Tapi ketika dia berpikir bahwa Jermo mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Kalau dia pergi saat ini, kalau Tuhan mengira dia melarikan diri, akan sulit dijelaskan. Justru karena itulah dia menunggu sampai sekarang. Saat ini, melihat Jermo berlari mengejar pria berbaju hitam dan semakin dekat dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, saya tidak bisa menghubungi Tuhan saat ini. Dan aku tidak tahu kekuatan pria berbaju hitam itu. Jadi aku tidak bisa bertindak. Kalau aku buru-buru membantu Jermo, sepertinya aku hanya bisa mengikuti dalam kegelapan dan menunggu serta melihat apa yang terjadi. Bab 5563. Pada saat ini, Charlie berlari kencang sepanjang jalan, memimpin Jermo untuk berpacu menuju pegunungan. Kecepatan keduanya sangat cepat, bahkan di perbukitan dengan pepohonan lebat dan medan bergelombang. Mereka dapat berjalan secepat mereka berjalan di tanah datar. Saat ini, Jermo telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menggigit Charlie dengan erat. Dan saat berlari, dia harus membuka matanya lebar-lebar dan berkonsentrasi untuk menghindari pohon-pohon dan batu-batu di sekitar di bawah kakinya. Dan berlari 1 atau 2 kilometer pada saat itu, seluruh orang dalam keadaan panik. Akan tetapi, meskipun ia berusaha semampunya, Charlie selalu menjaga jarak yang stabil dan aman darinya. Jarak ini membuat Jermo sangat tertekan. Dia hanya bisa mengejar Charlie, tetapi dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Karena, tidak peduli apakah dia menggunakan pedang kayu yang diberikan oleh Tuhan atau kayu penangkal petir yang dibelinya dari Ervin untuk menyerang. Dia perlu menenangkan diri untuk menjalankan aura dan mengaktifkan formasi. Dan jika dia sedikit terganggu, usahanya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk bertarung sambil berjalan. Dan meskipun lebih sulit bertarung sambil berlari, itu bukan berarti mustahil. Tapi jika Anda membayangkan diri Anda seperti ini sekarang, sambil berlari santai di pegunungan seperti monyet, mengeluarkan seluruh kekuatanmu, dan pada saat yang sama berkonsentrasi mengorbankan senjata sihir untuk merapal mantra. Ini akan sesulit surga bagi Jermo. Melihat Charlie bergegas menuju pegunungan, Jermo tahu bahwa Charlie ingin membawanya ke tempat di mana tidak ada orang lain. Dan kemudian melawannya sampai mati. Tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jadi dia hanya bisa mengejarnya sampai akhir. Charlie langsung membawa Jermo ke lembah tak berpenghuni 3 atau 4 kilometer jauhnya. Ini juga tidak berpenghuni, jadi meskipun gerakannya lebih keras, tidak perlu khawatir menarik perhatian dunia luar. Ketika Charlie bergegas ke tengah lembah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik tiba-tiba, menatap Jermo yang sedang mendekat, dan berkata dengan dingin, "Anjing tua, kamu punya kekuatan fisik yang bagus." Jermo berdiri diam pada jarak sekitar 20 meter dari Charlie. Melihat wajah Charlie melalui cahaya bulan yang berbintik-bintik, dan berkata dengan senyum menyeringai, "Saya tidak pernah menyangka Putra Canging akan meninggal hanya dalam 20 tahun. Menguasai aura. Sepertinya tebakan Tuan benar. Orang tuamu yang berumur pendek benar-benar menemukan rahasia umur panjang." Charlie sedikit mengernyit, dan bertanya, "Menurutmu orang tuaku juga mengerti aura?" Jermo tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Sepertinya orang tuamu meninggal terlalu dini, dan mereka tidak punya waktu untuk memberitahumu banyak hal." Saat itu, mereka memasuki negeri umur panjang dan mengambil rahasia umur panjang. Saya menyadari bahwa saya beruntung telah membunuh mereka berdua lebih awal. Kalau tidak, jika mereka diberi beberapa dekade lagi, mungkin bahkan Tuan tidak akan menjadi lawan Canging. Charlie ketakutan dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka kalau kedua orang tuanya juga ada hubungannya dengan energi spiritual. Saat ini, seringai muncul di sudut mulut Jermo, dan dia berkata, "Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda. Karena kamu sudah menguasai energi spiritual. Kamu pasti mendapatkan rahasia umur panjang yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Jika kau tidak ingin mati karena terlalu menderita, kau bisa mengirim Maria ke kematian. Serahkan cincinmu beserta rahasia umur panjang." Charlie menatap Jermo dan bertanya, "Anjing tua, apa rahasia umur panjang? Apakah kamu pikir aku akan tertipu olehmu?" Alis Charlie seperti pedang, matanya seperti obor, dan dia mengucapkan kata demi kata. "Kau harus mati di tanganku hari ini. Kenapa aku harus berpura-pura bodoh di depan orang yang ditakdirkan mati? Biarkan aku katakan padamu, akulah yang membunuhmu. Cara tidak lebih baik darimu. Jika kau menceritakan semua yang kau ketahui hari ini, aku mungkin bisa membuatmu senang.
Jermo tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Charlie barusan tanpa sadar. Jadi dia bertanya dengan curiga. Karena kamu tidak tahu bahwa orang tuamu ahli dalam energi spiritual. Dari mana energi spiritualmu berasal? Siapa yang membawamu ke sini? Charlie berkata dengan dingin, aku sendiri yang melakukannya. Jermo tertawa mengejek, lelucon apa ini? Saya telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki wilayah itu sendirian. Charlie berkata dengan ringan, kalau begitu kau akan melihatnya hari ini. Jermo menggertakkan giginya, dan berkata dengan dingin. Nak, aku akan memberitahumu hari ini apa yang akan terjadi jika kamu tidak menghormatiku. Setelah selesai berbicara, dia segera mengayunkan pedang kayunya, menanamkan energi spiritual ke dalamnya. Menebas ke arah kekosongan Charlie, dan berkata dengan dingin, kau tidak tahu cara lari? Aku akan memotong kakimu dulu. Dalam sekejap, bila pedang tak terlihat yang berputar melesat keluar dari pedang kayu itu. Charlie bisa dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di ujung pedang itu. Seperti helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba baling-balingnya terlempar. Charlie tahu bahwa dia tidak mampu dan cukup berpengalaman dalam pertempuran sebenarnya. Jadi dia tidak berani bermalas-malasan sedikit pun. Melihat ujung pedang yang berputar menghancurkan seluruh jalan dan memotong cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera menemukan waktu yang tepat dan berteriak keras. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memotong? Sebuah pisau penusuk jiwa melesat dengan cepat, seperti busur panah raksasa yang tak terlihat. Pedang penusuk jiwa itu melesat ke arah pedang yang berputar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Dan tiba-tiba terjadi ledakan di udara di antara mereka berdua. Dan pepohonan dalam radius puluhan meter masih rimbun. Namun sedetik kemudian, semua daun hijau berguguran. Kekuatan benturan yang sangat besar bahkan membuat Charlie dan Jermo mundur beberapa langkah tanpa terkendali. Ekspresi Jermo tiba-tiba menjadi ngeri. Bahkan Yeremia, yang menonton diam-diam dari kejauhan, terlalu terkejut untuk menambahkan sesuatu. Bab 5564. Jermo menatap Charlie dengan tercengang, dan berseru, Kau punya senjata ajaib? Charlie mencibir, merentangkan telapak tangannya untuk memperlihatkan bilah penusuk jiwanya, dan berkata dengan nada menghina. Apa? Bagaimana menurutmu? Hanya kamu yang layak memiliki senjata ajaib? Jermo sangat tertekan saat ini. Seperti kata pepatah, jika Anda membandingkan orang, Anda akan mati, jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Sebelum dia datang ke Auros Hill, dia hanya memiliki senjata ajaib di sekujur tubuhnya. Yang dipinjamkan kepadaku oleh Tuhan untuk melaksanakan misi. Namun pemuda di depannya, yang usianya kurang dari 30 tahun. Tidak hanya menguasai energi spiritual dalam 20 tahun terakhir. Namun bahkan memiliki senjata ajaib yang tidak kalah dengan pedang kayu di tangannya. Yang langsung membuatnya merasa sangat tidak puas. Keseimbangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berkata, Wah, bahkan ayahmu yang berumur pendek itu tidak memiliki senjata ajaib sekuat itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Charlie berkata dengan dingin, jika aku bilang aku membuatnya sendiri, apa kau percaya? Jermo merasa IQ-nya telah dipermalukan, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan Tuan pun tidak bisa membuat senjata ajaib, apalagi kau hanya seorang pencuri kecil. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lupakan saja, Jermo menjentikan pergelangan tangannya, dan kedua pedang itu melesat ke arah Charlie lagi. Kali ini, kedua pedang itu seperti dua bumerang yang bergerak maju dalam satu busur. Satu ke kiri dan satu lagi ke kanan untuk menyerang Charlie secara bertubi-tubi. Charlie tidak menunggu kedua pedang itu mendekat. Dan segera menggunakan pedang penusuk jiwa. Tiba-tiba, ia melesat 3 kali berturut-turut ke kiri, kanan, dan depannya. Bumerang pun melesat pergi. Jermo awalnya berpikir bahwa jika dua pedang menjepit Charlie, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan melukainya dengan parah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua serangan beruntun Charlie akan sebanding dengan dua pedangnya sendiri lagi. Dua suara bagaikan guntur terdengar, dan daun-daun yang berguguran di tanah pun seketika terguncang dan menari-nari di langit. Namun pada saat ini, Jermo merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke wajahnya. Dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat itu saja,
Charlie tidak hanya melakukan 2 pukulan kekuatan tetapi 3 pukulan. Dan jalan ketiga ini datang langsung kepadanya. Jermo mundur cepat dengan panik, dan pada saat yang sama memindahkan aura ke lengannya. Dan menangkupkan kedua lengannya di depannya, bersiap untuk menahan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan lawan, tapi ketika dia meletakkan tangannya di depannya, dan menyambut pedang penusuk jiwa itu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan anak laki-laki itu. Dan kekuatan senjata ajaib Charlie. Mendengar suara ledakan, kekuatan besar tiba-tiba menghantam lengannya. Perasaan itu, seakan-akan sebuah kereta api bermuatan berat menabraknya dengan kecepatan yang amat tinggi. Aura yang dikumpulkan Jermo di lengannya hampir seluruhnya dihancurkan oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan lengannya juga merasakan sakit yang tajam, seolah-olah patah. Dan ini belum berakhir. Benturan dahsyat itu membuat tubuh Jermo terdorong puluhan meter satu demi satu sebelum ia nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya. Jermo yang baru saja berdiri tegap, sedetik kemudian meludahkan seteguk darah. Kedua lengannya hampir kehilangan rasa, dan seluruh dadanya hampir hancur. Menderita banyak cedera internal. Tapi bagaimana Jermo bisa membayangkan bahwa Charlie hampir tidak bisa berdiri diam di sisinya. Dan Charlie menyerbu ke wajahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tercengang dan hendak mencoba sekuat tenaga untuk melawan. Tapi merasakan Charlie tiba-tiba menggerakkan lengannya ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tamparan keras mengenai wajahnya. Faktanya, pada saat Charlie bergegas, dia bisa langsung menyerang wajahnya dengan pisau penusuk jiwa. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan terputus dari langit. Jika dia bisa menghentikannya, dia mungkin harus mengorbankan separuh hidupnya. Namun, Charlie masih melewatkan kesempatan bagus ini untuk melukai Jermo. Dia tidak menginginkan nyawa Jermo, untuk satu hal. Dia masih perlu bertanya pada Jermo apa yang ingin dia ketahui. Dan kedua, dia tidak ingin Jermo mati begitu saja. Tanpa diduga, Jermo akan berpikir bahwa ketika Charlie bergegas ke wajahnya, dia tiba-tiba mengubah gaya bermainnya. Alih-alih menggunakan mantra atau alat sihir, dia menamparnya dengan keras. Poin pentingnya adalah Charlie menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Tamparan penuh aura itu begitu kuat sehingga dia tertampar ke udara 3 kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Jermo mengeluarkan ratapan menyakitkan, memaksanya menutupi mukanya, lalu memanjat, hatinya sudah sangat marah. Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia pernah ditampar wajahnya oleh orang lain? Tamparan di wajah Charlie membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia menggertakkan giginya dan menunjuk Charlie, batuk darah, dan bertanya. Kamu, batuk-batuk, kamu baru berusia 20-an, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sambil memegang kayu di tangannya, dia memaksakan diri untuk menuangkan aura ke dalamnya, ingin memberi Charlie pukulan yang mematikan. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Thunder Strike Wood untuk memanggil guntur langit jauh lebih kuat dari pedang kayu pemberian sang pahlawan. Jermo gagal menyerang Charlie dengan pedang kayu satu demi satu. Menurutnya, besar kemungkinan ketajaman pedang kayu itu dapat dirasakan oleh lawan. Dengan cara ini, serangan ini tidak dapat memberikan pukulan tiba-tiba kepada lawan. Namun guntur langit yang dipanggil oleh Strike Wood berbeda. Hari itu guntur bergemuruh tiba-tiba, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Asal dia menyambar Charlie dengan petir, Charlie akan kehilangan separuh nyawanya jika dia tidak mati. Charlie telah memperhatikan gerakan kecilnya sejak lama. Tapi sekarang dia sengaja berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan sedikit sarkasme. Sejujurnya, meskipun saya sudah berusia 28 tahun, saya sudah lama tidak berlatih energi spiritual. Sudah 2 tahun. Jermo terkejut, lalu berseru, apa? Kurang dari 2 tahun? Charlie tersenyum dan berkata, benar sekali, aku tidak tahu sudah berapa tahun kamu berpraktik? Jermo menggertakkan giginya, sudah lebih dari 100 tahun sejak dimulainya Taoisme. Wah, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam dirimu. Serahkan dengan patuh, dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, Charlie bertanya balik, bagaimana kalau sebaliknya? Apa kamu masih bisa pakai Lightning Strike? Jermo merasa bahwa formasi di hutan petir telah selesai. Maka dia menyeringai lebar, dan berteriak ke langit. Wah! Aku benar-benar membuatmu menebak, kan? Thunder ayo!
Bab 5565. Jermo bergemuruh, berteriak dengan penuh semangat dan keagungan. Pada saat ini, sesuai dengan gambaran yang ada dalam pikiran Jermo. Setelah dia mendengar guntur, langit akan tertutup awan gelap dan guntur akan menggelegar. Segera setelah itu, petir sebesar ember jatuh dari langit dan langsung mengenai kepala Charlie. Dan dia juga sangat yakin bahwa meskipun petir ini tidak dapat membunuh Charlie secara langsung, itu bisa membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk menyiksanya dan memaksanya menceritakan semua rahasianya. Namun, tepat setelah Jermo berteriak guntur, tidak ada awan gelap di langit seperti terakhir kali, dan tidak ada suara gemuruh seperti kilat dan guntur. Malam di Aurous Hill sangat cerah malam ini. Selain itu, tidak ada polusi cahaya di pegunungan. Anda dapat melihat bulan sabit dan langit penuh bintang saat Anda melihat ke atas. Melihat awan gelap dan petir belum tiba. Jermo tidak dapat menahan perasaan bingungnya. Melihat kayu yang terkena sambaran petir di tangannya, dia bergumam. Ada apa? Di mana gunturku? Tepat ketika Jermo kebingungan, formasi itu juga berhenti berfungsi. Setelah itu, aura yang dimasukinya dilepaskan oleh formasi di kayu sambaran petir dan kembali ke tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan mengenai formasi apapun yang menyerap energi spiritual dari udara tipis. Jika tidak, Jermo hanya perlu mencobanya 2 kali, dan energi spiritual dalam tubuhnya akan habis. Jermo juga sangat bingung saat ini. Karena energi spiritual telah kembali ke tubuhnya. Jadi dia tidak curiga ada penipuan di pohon sambaran petir itu. Dan kupikir itu karena dia gagal mengaktifkan formasi tadi. Pada saat ini, Charlie juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, anjing tua, di mana gunturmu? Apakah kayu petir di tanganmu sudah mati? Lupa mengisi daya sebelum keluar? Jermo tahu bahwa Charlie sedang mengejeknya, berkata dengan suara dingin. Wah, kamu hampir mati, kamu masih ngomong sembarangan. Saya pikir kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata untuk kematian. Setelah itu, dia menggertakkan giginya, sambil mengaktifkan kembali auranya dan mengoperasikan formasi kayu sambaran petir. Sambil menunjuk ke arah Charlie, dia berkata dengan keras, wah, lihat aku datang lagi. Begitu suara itu jatuh, formasi telah selesai, tetapi masih belum ada jejak awan gelap di langit. Segera setelah itu, aura Jermo kembali lagi. Perasaan seperti ini seperti anak yang meninggal saat bermain mesin permainan tepat pada titik kritis. Dan buru-buru mengeluarkan koin permainan untuk melanjutkan. Tapi cukup masukkan koin permainan ke dalam lubang koin di atas. Dan kemudian mesin itu terlempar dari lubang bawah. Lubang koin menyembur keluar. Jermo tiba-tiba panik, menatap kayu hitam yang terkena sambaran petir di tangannya, dan bergumam tak percaya. Ini, apa yang terjadi? Terakhir kali berhasil, mengapa kali ini tidak berguna? Melihat dia bingung, Charlie tidak bisa menahan tawa kerasnya. Anjing tua, sepertinya Thunderbolt MU tidak terlalu berguna. Jermo mengerutkan kening dan bertanya balik, petir apa? Charlie tertawa dan berkata, itu cuma senjata ajaib di tanganmu. Itu token Shocking Thunder. Kau tahu senjata ajaib ini? Jermo membelalakan matanya karena terkejut. Charlie mengangguk, dan berkata dengan wajah serius. Bukan cuma aku yang tahu. Sejujurnya, aku juga punya hal yang sama. Jermo menggertakkan giginya dan berkata, bercanda. Aku beruntung sekali bertemu senjata ajaib seperti itu. Bagaimana mungkin kebetulan sekali kamu juga punya satu? Charlie tersenyum dan berkata, lihat, kau masih tidak percaya padaku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah selesai berbicara, Charlie segera mengeluarkan Thunderbolt miliknya dan menunjukkannya kepada Jermo. Dan berkata sambil tersenyum, lihat, punyaku terlihat jauh lebih indah daripada punyamu. Milikmu hanya sepotong kayu petir yang rusak, dan belum dihias dengan baik. Lihat punyaku lagi. Warnanya bulat dan garis-garisnya indah. Ini dari luar, dan sekilas terlihat jauh lebih kuat dari punyamu. Jermo melihat petir di tangan Charlie. Dan segera menyadari bahwa itu juga merupakan senjata ajaib yang terbuat dari kayu anti petir. Dan meskipun dia tidak tahu cara memperbaiki alat sihir, namun dia masih tahu kualitas bahan bakunya. Potongan kayu sambaran petir di tangan Charlie memiliki sejarah yang sangat panjang pada pandangan pertama.
Dan itu sudah pasti kayu anti petir teratas. Dia berseru ngeri dan bertanya, apa-apaan ini? Dari mana asal senjata ajaibmu? Yang di tanganmu juga milikku. Itu tidak akan berfungsi saat dia melihatku. Aku akan menunjukkan demonstrasinya. Setelah selesai berbicara, sebelum Jermo bisa bereaksi, Charlie tiba-tiba menyingkirkan senyumnya. Seolah berdiri di puncak 5 gunung, dan berteriak, Guntur. Begitu kata-kata itu jatuh, dia hanya mendengar awan hitam besar dengan cepat terangkat di langit. Dan kilat serta guntur bergemuruh di awan, amat menakutkan. Jermo sangat familiar dengan pemandangan ini, meski awan gelapnya tidak setebal dan seseram saat ia menggunakan Lightning Strike Wood hari itu, tetapi sensasinya tetap sama persis. Charlie tiba-tiba memanggil guntur langit, yang mengejutkannya seolah-olah ia tersambar petir. Ia berpikir dalam hatinya, sialan, benarkah seperti yang dikatakan anak ini, petirku tidak akan berfungsi saat aku melihatnya? Pada titik ini, dia buru-buru mundur dengan cepat, mencoba menghindari datangnya guntur. Namun, hal itu dikendalikan oleh pikiran Charlie. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menghindarinya? Charlie memusatkan pandangannya pada sosok Jermo, dan kemudian sebuah petir datang, tepat mengenai puncak kepala Jermo. Thunderbolt yang dirusak Charlie hanya dapat digunakan 1 kali. Dan selama itu digunakan, itu harus menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengaktifkannya. Dan itu sangatlah kuat, itu adalah Thunderbolt berukuran super. Namun hal terpenting bagi Charlie adalah berhemat dan fleksibel. Menjadi sebesar yang Anda inginkan, menjadi sekecil yang Anda inginkan. Dia tidak ingin nyawa Jermo terbunuh begitu cepat. Jadi dia secara khusus mengendalikan pelepasan aura, dan guntur ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Jermo. Tapi meski begitu, rambut Jermo tertiup ke kandang ayam oleh guntur. Wajahnya hitam, dan bahkan jubah taunya menjadi compang-camping. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan mati rasa, dan dia berdiri di sana sambil gemetaran tak terkendali. Melihat penampilannya yang tertekan, Charlie bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Aku tidak berbohong padamu, kan? Pada saat ini, Yeremia, yang bersembunyi dalam kegelapan 20 kaki jauhnya, sudah pucat karena ketakutan, padahal dia bahkan belum bermimpi. Berpikir bahwa pria berbaju hitam ini benar-benar dapat mengendalikan guntur. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Jermo yang kuat akan begitu rentan di hadapan pria berpakaian hitam. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia bergegas membantu Jermo, dia takut dia sama sekali tidak sebanding dengan pria berbaju hitam itu. Selain itu, Jermo selalu memandang rendah ketiga lainnya. Dan dia tidak berteman dengan Jermo. Saat ini, tidak perlu ada bantuan yang mendesak. Tapi dia tidak tahu apakah dia tidak maju untuk membantu. Bagaimana dia akan menjelaskannya ketika Tuhan berbalik dan menanyainya?